Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ismail Matta dari kelompok 2 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi dengan judul Visualisasi Kapal Pinisi 3 Dimensi Pemodelan Prosedural berbasis C++ dan OpenGL untuk pelestarian budaya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Majeri, kedua Fajar Rahma, ketiga Fajar Apriliawan, keempat Arif Rahman, dan yang terakhir saya sendiri Nabila Ismail Mata. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Fajar Apriliawan, untuk memaparkan materinya. Kepada Saudara Fajar Apriliawan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, latar belakang. Kapal Pinisi adalah mahakarya maritim dari Sulawesi Selatan yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Proyek ini adalah upaya kami untuk melestarikan warisan budaya ini melalui teknologi, menciptakan sebuah arsip digital yang detail dan dapat diakses oleh siapa saja. Tujuannya yaitu yang pertama, merancang program C++ dan OpenGL untuk menghasilkan model 3D kapal pinisi yang akurat secara visual. Yang kedua, menerapkan metode pemodelan prosedural untuk menciptakan geometri kapal yang kompleks secara efisien. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan sebuah aplikasi interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi visual 360 derajat. Nah, teknologi yang digunakan itu sendiri, yang pertama ada C++. Nah, untuk performa tinggi dan manajemen memori yang efisien. OpenGL, API standar industri untuk rendering grafika 2D dan 3D. Preglut, utilitas untuk manajemen jendela dan input, mouse atau keyboard. GLM, pustaka untuk semua kalkulasi matematika 3D, vektor, dan matriks. Teknik pengerjaan, model 3D tidak digambar manual, melainkan dihasilkan secara otomatis oleh algoritma berdasarkan aturan dan parameter matematika. Kami menulis resep digital untuk membuat kapal dari parameter kode ke algoritma C++ dan kemudian menjadi model 3D. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fajar Apriliawan atas penjelasannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Arif Rahman, untuk melanjutkan penyampaian materi. Kepada Arif, waktu dan layar kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu model 3D. Struktur kode utama. Program kami terdiri dari fungsi-fungsi generator modular yang dipanggil secara berurutan di dalam fungsi main. Nah, ini sebagian dari bagian kodenya. Nah, tahap 1, bentuk lambung full. Bentuk lambung yang melengkung kami menciptakan dengan definisi 5 penampang melintang menggunakan kurva Bezier. Program kemudian merajut ke 5 penampang ini menjadi satu permukaan solid. Nah, ini dalam bentuk gambaran dan kodenya. Nah, untuk tahap kedua, pemasangan dek dan pagar. Dek tidak dibuat sebagai satu bidang datar, melainkan dari ratusan papan individual. Nah, generator box pagar juga dibuat secara
prosedural dengan menempatkan tiang-tiang silinder dan menghubungkannya. Nah, di sini tersebut gambar dan kodenya. Nah, untuk tahap ketiga, memasang tiang dan spar. Dua tiang utama beserta spar penyanggar layar dibangun dari geometri silinder fungsi. Generate single mass dapat membuat tiang dapat dan tiang utama yang berbeda konfigurasi hanya dengan satu parameter boolean. Nah, ini bentuk kodenya dan gambar-gambarnya. Nah, untuk tahap keempat, mengembangkan layar. Permukaan layar dibuat dengan interpolasi bilinear untuk efek mengembung seperti ditiup angin. Kami menambahkan pergeseran matematis pada di permukaan layar menggunakan fungsi sinus. Nah, berikut kodenya dan gambar-gambarnya. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arif Rahman, dan sebagai penyaji terakhir saya persilakan kepada Majid untuk memaparkan materi dan menampilkan demo program kapal pinisi 3 dimensi yang telah dibuat. Kepada Majeri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tahap kelima yaitu tali dan kabin. Tali temali dibuat dengan menggambar puluhan silinder sangat tipis. Kabin dibangun dari kombinasi balok-balok dengan lubang untuk pintu dan jendela yang dibuat secara logis. Nah, dapat kita lihat di kodenya membuat tali dari puncak tiang ke sisi dek, mana ada fungsi generate rail segment, dan membuat dinding dengan lubang pintu yaitu generate box. Dapat kita lihat gambarnya di samping juga. Selanjutnya ke tahap 6, sentuhan akhir aksesori, di mana ada berbagai aksesori seperti tong kayu, lampung, jaring, dan tumpukan tali, gulungan tali. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program. Nah, pertama mari kita buka VS Code. Kemudian kita harus memastikan library-nya sudah diunduh, yaitu secara manual, yaitu FreeGlued dan juga GLM. Kemudian untuk menjalankannya kita shortcut Ctrl+Shift+B, di mana terminal VS Code akan secara otomatis menjalankannya karena sudah kita konfigurasi di file text.json sebelumnya. Kita tunggu. Nah, setelah selesai, maka hasilnya dia akan menghasilkan file bernama kapal pinisi exe, di mana file inilah yang akan kita jalankan. Kita coba jalankan. Kemudian program OpenGL akan menampilkan 3D-nya, model 3D-nya yang telah dibuat. Kita bisa lihat model kapal finishingnya sudah terbentuk secara auto, di mana terdapat layarnya, lambungnya, dan juga detail-detail lainnya. Nah, untuk rotasi kameranya ketika di mouse up akan memperdekat ke model, kemudian jika di scroll down akan jauh dari jarak model. Untuk menggeser model ke arah bawah kita gunakan keyboard key, dan juga jika untuk menggeser model objek ke arah atas kita gunakan keyboard huruf E. Nah, untuk kita mau reset kameranya kita gunakan keyboard R, di mana akan menempatkan posisi
kamera ke semula. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan pada program ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir yaitu Saudara Majeri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan implementasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemodelan prosedural merupakan metode yang sangat efektif untuk membangun model 3 dimensi yang kompleks dan detail. Pengembangan ini juga berfungsi sebagai bukti nyata penerapan teknologi grafik komputer khususnya pada OpenGL, Free.GUL, dan dalam pelestarian budaya. Sebagai penutup, kami berharap proyek ini tidak hanya menjadi bagian dari pembelajaran grafika komputer, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia, khususnya kapal pinisi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi untuk terus mengembangkan teknologi yang berdampak positif. Kami menyadari masih ada kekurangan dan terbuka terhadap kritik serta saran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.